Prabu. Apakah napa-napanya berhasil dia? Kita saksikan saudara. Begitu napanya awal dari pertandingan dari Bintang Timur Telepon. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't. Ikut nonton ya, respect besar nanti itu ya, kata baik bapak Prabowo Ustaz jadi kata gawang boleh gawang banyak gawang. Ya, wasit telah memiliki peliput. Kami mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan sore ini. Prabu Rana bertahan arahkan ke depan yang dituju umur punggung 10, namun masih bisa diantisipasi pemain bertahan dari Bintang Timur 16 melalui Bintang Timur. Terjadi perebutan sekelip bundar, namun masih dalam posisi bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Bintang Timur akan diambil pemain nomor 18 kepada siapa bola diarahkan, kita tunggu lagi dilaksanakan arahkan pada nomor 13, namun masih diantisipasi dengan baik oleh Prabu Rana bertahan, bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam 18 arahkan kepada nomor 15 maksudnya, namun bola terlalu liar dikuasai oleh pemain-pemain Prabu salah umpan, dia umpan sedekah maksudnya kepada lawan, lalu terjadi perebutan sekali benar, bola masih on, arahkan ke depan, namun masih bisa diantisipasi pemain tengah dari Bintang Timur, bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk Prabu, akan diambil pemain nomor punggung 3 arahkan kepada Mendra lagi ke depan, namun tidak ada kawan yang dituju, diberikan kepada penjagaan lawan. Lagi-lagi terjadi perebutan sekali Prabu melalui punggung 19,
berikut pula namun masih bisa diantisipasi. Lagi-lagi Prabu arahkan ke depan. Oh, namun nampak terjadi Harisipol, salah seorang pemain depan dari Prabu. Tendangan bebas saja akan diambil pemain belakang dari Bintang Timur. Kepada siapa boleh akan arahkan ke depan, jauh ke depan. Yang 7 nomor punggung 15 maksudnya, kontrol yang cukup bagus, namun masih bisa diantisipasi pemain-pemain bertahan dari Prabu. Lagi-lagi Bintang Timur melalui 1, 2, 3 pemain, namun terjadi pelanggaran yang tidak begitu serius, namun wasit telah menilainya. Apa-apa telah datang wasit nomor 6 angkat ke depan, namun terlalu tinggi datangnya bola masih jauh dari Mister Gawang Prabu. Di awal-awal babak pertama ini nomor punggung 5 arahkan ke depan, jauh ke depan yang dituju. Oh, namun terlalu dekat kepada pemain dari Bintang Timur. Terjadi perebutan segelit bundar nun jauh di sana, namun kami masih bisa melaporkan ke belakang dia. Arahkan kapten ke-11, kontrol yang cukup mati tadi. Oh, terjatuh dia, namun masih bisa diambil, menguasai segelit bundar Prabu dengan 1-2 umpan yang cukup bagus pada awal-awal pertandingan ini. Coba Prabu melakukan serangan, arahkan lagi ke depan. Nah, lagi-lagi Prabu. 1, 2, 3 pemain Prabu masih ada bertahan di jantung pertahanan ke depan. Apa yang terjadi sah? Bola liar tadi kuantisipasi pemain nomor punggung Bintang Timur. Tendangan penjuru arahkan ke depan, namun terlalu lemah datangnya bola diantisipasi dengan baik saja oleh penjaga gawang dari Bintang Timur. Tendangan ini akan dilakukan, arahkan ke depan, jauh membumbung tinggi ke udara. Terjadi perebutan segelit bundar. Lagi-lagi kapten ke-11 dari Prabu menghalau bola ke tengah lapangan pertandingan. Prabu nomor punggung 6 arahkan ke depan, namun masih bisa diantisipasi pemain bertahan dari Bintang Timur. Bintang Timur dibayang-bayang oleh pemain Prabu. Terjadi dia, namun tidak satu perjalanan. Lagi-lagi terjadi perebutan segelit bundar. Bola tadi masih bisa diantisipasi pemain belakang dari Prabu Ranah Batahan. Lagi-lagi Prabu nomor punggung 14 arahkan lagi ke depan, yang dituju nomor punggung 10 Mendra berhadapan dengan punggung 2 dari Bintang Timur. Pemain bertahan dari Bintang Timur masih diantisipasi oleh pemain-pemain Bintang Timur. Nomor 6 kutak-atik oleh dia. Pada siapa bola arahkan jauh ke depan, namun tidak ada kawan yang dituju. Bola tadi terlalu dalam datangnya sehingga dikuasai saja penjaga gawang dari Prabu Ranah Batahan. Lempar saja, arahkan kepada nomor 14, namun masih bisa diganggu oleh pemain-pemain dari Bintang Timur. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan untuk Prabu, nomor 14 kepada siapa bola diarahkan kepada arah nomor 10. Tanduk bola ke depan, namun terjadi perebutan segelit bundar. Lagi-lagi Prabu mencoba melakukan serangan, namun bola tadi masih terlalu dalam datangnya, dikuasai oleh pemain belakang ataupun kiper pertahanan dari Bintang Timur. Lagi-lagi Prabu mencoba melakukan tekanan di awal-awal babak pertama ini. Melalui pemain tengah nomor punggung 6 arahkan ke depan, namun lagi-lagi Prabu mencoba melebar dia ke sebelah kanan, namun masih bisa diantisipasi. Akan Prabu, lagi-lagi Prabu mencoba memberikan perlawanan, namun telah terjadi pelanggaran nampaknya. Yang dituju nomor punggung 9 maksudnya, masih terjadi perebutan segelit bundar antara pemain bertahan dan pemain tengah dari Prabu Ranah Batahan berhadapan dengan pemain bertahan dari Bintang Timur. Kapten ke-11 Bintang Timur utak-atik bola dia, namun terlalu lama mempermainkan bola dalam penguasaan Prabu. Prabu mencoba akan ke depan, yang akan ke depan. Apa yang terjadi? Namun setengah salto pemain belakang dari Bintang Timur menyelamatkan gawangnya. Lagi-lagi Prabu mencoba dengan sundulan yang tidak sempurna tadi dari punggung 19, sehingga bola tidak begitu mengancam ke gawang dari Bintang Timur. Bola dalam penguasaan penjaga gawang, tendang ke depan, arahkan kepada nomor punggung 19 nomor 6 maksudnya, namun masih bisa diantisipasi pemain tengah dari Prabu lalu Mendrasoni arahkan lagi ke depan, yang dituju nomor punggung 19 berjibaku akan ke depan. Apa yang terjadi? Bola liar tadi dalam tanggapan penjaga gawang dari Bintang Timur. Pendek saja, lempar ke dalam nomor punggung 6 kuasai bola, melempar dia ke sebelah kanan, namun masih membantu pemain Prabu. Prabu lagi mencoba memberikan perlawanan, salah umpan yang diberikan tadi. Lagi-lagi Bintang Timur melalui sayap kanannya, nomor punggung 9 angkat bola dia. Oh, melewati 1 pemain, awak. Bola sedekah saja. Umpan yang lunak tadi berhasil ditangkap dengan sempurna oleh penjaga gawang dari Prabu. Penjaga gawang Prabu
telah lakukan tendangan, arahkan ke tengah lapangan pertandingan. Nomor 19 maksudnya, namun terjadi perebutan skill benar. Prabu mencoba melalui Mendrasa ini, arahkan lagi ke depan dan tentunya nomor 14. Namun masih bisa diantisipasi pemain belakang dari Bintang Timur. Mencoba Bintang Timur keluar dari tekanan Prabu di sore hari ini. Nomor 17 arahkan melebar ke sebelah kanan. Terjadi perebutan skill benar, namun dibuang saja bola tadi. Arahkan kepada pemain 17, maksudnya untuk 17 utak-atik dia melewati 1-2 pemain dari Prabu. Angkat kiri kanan, umpan ataupun gocekan yang kurang sempurna tadi. Namun lagi-lagi Bintang Timur oleh kapten kesebelasan. Terjadi perebutan skill benar, nomor punggung 17 berhasil dilewati oleh pemain nomor punggung 9 dari Bintang Timur. Terjadi perebutan skill bundar nomor 7 dari Bintang Timur, mencoba mempermainkan skill bundar dengan sangat cerdik. Dia arahkan lagi ke depan, dan itu nomor punggung 9. Apa yang terjadi saudara? Diangkat keluar ke depan, namun masih bisa diantisipasi, disundul oleh pemain bertahan yang bertahan. Malang melintang di persepak-bolaan di daerah ini. Pemain yang cukup senior berada di jantung pertahanan dari Prabu Rana Bataan. Nomor punggung 6 Prabu jauh ke depan, melebarnya ke sebelah kiri, namun punggung 11 yang dituju. Kontrol bola dia dibayang-bayang oleh 1-2 pemain dari Bintang Timur. Oh, umpan yang tidak sempurna tadi berada di kaki lawan. Lagi-lagi Bintang Timur mencoba melakukan tekanan, namun masih terjadi perebutan skill bundar beberapa di posko kita. Bola telah meninggalkan lapangan pertandingan. Diambil, lemparan telah dilakukan, arahkan ke depan, namun terjadi lagi. 15 mencoba menguasai skill bundar, dibayang-bayang pemain bertahan dari Prabu Rana Bataan. Utak-atik bola dia, terlalu lama mempermainkan skill bundar. Lagi-lagi nomor 15 dicocos atau dibuang saja ke depan oleh pemain Prabu Rana Bataan. Kontrol yang cukup bagus nomor 19, 18 dari Bintang Timur menguasai skill bundar. Kapten kesebelasan arahkan ke depan, namun terlalu dalam umpannya, masih bisa dibayang-bayang pemain belakang dari Prabu Rana Bataan. Tidak mau mengambil risiko. Kepada siapa bola diarahkan? Arahkan kepada nomor punggung 10, maksud kapten kesebelasan. Lagi-lagi 18, 17 dari Bintang Timur. Terjadi perebutan skill benar, arahkan ke depan, yang dituju nomor punggung 15 dari Prabu. Namun bola melebar datangnya, sehingga bola berada di dalam ataupun penguasaan dari Bintang Timur. Bintang Timur arahkan lagi ke depan, yang dituju nomor punggung 16. Jantung pertahanan dari Prabu. Prabu mencoba keluar dari tekanan dari Bintang Timur. Yogi, Timur telah dilakukan, nomor 16 yang dituju. Utak-atik diangkat ke depan, tidak ada kawan yang dituju. Bola layu tadi dibiarkan saja oleh penjaga gawang dari punggung 5. Jauh ke depan, namun masih bisa diantisipasi pemain lawan. Lagi-lagi Bintang Timur mencoba melakukan serangan, nomor punggung 16, 15 maksud kami kepada nomor punggung 6. Masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain bertahan dari Prabu. Prabu mencoba keluar dari tekanan Bintang Timur. Terjadi perebutan skill bundar, nomor punggung 6 masih bisa dikuasai oleh pemain Prabu Rana Bataan. Lagi-lagi Prabu nomor punggung 17 mencoba menguasai skill bundar, dibayang bertahan. Terjatuh dia. Nampak-nampaknya telah terjadi pelanggaran. Nomor punggung 13 dari Bintang Timur arahkan ke depan, yang itu nomor 16. Umpan yang cukup cantik tadi, namun salah pengertian. Lagi-lagi Bintang Timur melakukan punggung 9. Kepada siapa bola diarahkan, mencoba menguasai skill bundar. Angkat bola ke depan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Bola yang begitu bebas tadi ditendang keluar oleh kapten kesebelasan punggung 3. Telah dilakukan tendangan, namun membentur pemain lawan. Bola tadi berada di dalam penguasaan Bintang Timur. Lagi-lagi nomor punggung 3 dari Prabu Rana Bataan melebar dia ke sebelah kiri, arahkan lagi ke depan, namun tidak ada kawan yang dituju. Lagi-lagi Prabu kelihatannya telah banyak melakukan kesalahan umpan. Lagi Bintang Timur nomor punggung 16 dibayang-bayangi Yogi, nomor punggung 3 dari Prabu Rana Bataan. Dibuang saja. Pemain dari Bintang Timur, bahkan sekitar 5 pemain telah lakukan tendangan, namun masih jauh dari jangkauan penjaga gawang. Bola liar tadi. Tendangan gawang saja untuk Prabu Rana nomor punggung 3. Kepada siapa bola kali ini?
jauh ke depan yang punggung nomor 14 maksudnya, namun masih bisa diantisipasi pemain bertahan dari Bintang Timur. Coba lagi-lagi Prabu Rana bertahan nomor punggung 19, pendek saja dia, terjadi perebutan skill benar. Oh, bola telah meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saja untuk Bintang Timur, akan diambil pemain nomor punggung 18. Kepada siapa bola dia akan para kapten ke-11 yang kontrol bola dengan dada. Terjadi perebutan skill benar antara pemain tengah dengan pemain depan dari Prabu Rana bertahan nomor punggung 6. Masih bisa dikuasai pemain-pemain dari Prabu Rana bertahan melalui kapten ke-11 dibayang-bayang pemain nomor punggung 16 dari Leo. Kontrol bola yang kurang sempurna dari nomor punggung 3 pemain bertahan ataupun jangkar terakhir dari Prabu Rana bertahan. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam akan diambil pemain nomor punggung 18. Kepada siapa bola diarahkan kepada kapten ke-11 dan kembalikan lagi penuh punggung 18. Juga nomor 10 dari Bintang Timur dibayang-bayang oleh Mendra. Nomor punggung 10 beradu taktik mereka. Nomor punggung 10 dari arahkan diri ke depan, namun bola tadi berada di tepat di pertahanan lawan. Lagi-lagi si kulit bundar nomor punggung 17 utara dipulai dia 10 dari kapten ke-11 dari umpan jauh ke depan, namun masih bisa dikontrol pemain-pemain belakang dari Prabu Rana bertahan, mencoba memperlihatkan permainan 1-2 di sore hari ini. Prabu mencoba keluar dari tekanan Bintang Timur. Umpan ke depan yang dituju nomor punggung 15, berjibaku dia memperlebar ke seluruh benar nomor punggung 4 pemain bertahan dari Bintang Timur, dibayang-bayangi lagi, namun bola telah meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang satu kan kepada siapa bola diarahkan jauh ke depan di nomor punggung 17, kontrol yang kurang sempurna tadi, jatuh dia. Terjadi perebutan sekali bundar di tengah lapangan pertandingan. 17 menguasai bola dari Bintang Timur, arahkan lagi ke depan nomor punggung 15 Maksi yang berarti melewati 2-1 pemain nomor 15, namun di 19 bola liar tadi disambar saja oleh pemain nomor punggung 9 dari Bintang Timur, mencoba mengancam pertahanan dari Prabu. Mur nomor punggung 15 dari Prabu arahkan kepada Mendra, angkat ke depan, namun masih bisa diantisipasi pemain-pemain belakang dari Bintang Timur. Nomor 6 dari Prabu kembalikan kepada pemain belakang. Lagi-lagi bola mengarahkan kepada nomor punggung 10, kembalikan nomor punggung 3 kepada 10, arahkan lagi ke depan, namun bola kurang sempurna tadi datangnya. Oh, terjadi pelanggaran ringan pada payang. Bola tendangan bebas saja untuk Bintang Timur. Kepada siapa bola rekan kita tunggu telah dilakukan jauh ke depan. Bola melambung tinggi arah kepada nomor punggung 15, sundul bola dia. Nomor 16 penguasaan dibayang-bayang Mur dari Prabu. Prabu lagi-lagi lemparan ke dalam nomor 17 dari Bintang Timur, melewati 1-2 pemain diarahkan ke depan, namun lagi-lagi 17 dari Bintang Timur puncak ketik bola dia, arahkan ke depan. Kontrol yang kurang sempurna tadi masih dikuasai pemain-pemain dari Bintang Timur. 9 dari Bintang Timur menguasai segelit bundar, dibayang-bayangi pemain bertahan dari Prabu Rana bertahan. 9 angkat ke depan. Oh, terjadi peluru. Apa yang terjadi saudara-saudara? Sekelumit tadi terjadi di depan gawang Prabu Rana bertahan. Bergetarlah jalan Prabu Rana bertahan di pertengahan babak pertama ini. Kedudukan telah berubah. Bintang Timur 1. Oh, terjadi antisipasi yang kurang sempurna dari penjaga gawang dari Prabu, sehingga merubah kedudukan di pertengahan babak pertama ini dengan skor 1-0 unggul Bintang Timur. Ya, pengumpulan telah dilakukan, salah umpannya arahkan pada nomor punggung 6, maksudnya 17 dari Bintang Timur, melebar ke sebelah kiri nomor 16 yang dituju, dibayang-bayangi 1-2 pemain dari Prabu Rana bertahan. Bola tadi tidak disambar oleh penjaga gawang dari Prabu Rana bertahan, lempar saja akan pemain 6 jauh ke depan yang dituju nomor punggung 11, namun masih bisa diantisipasi pemain bertahan dari Bintang Timur. Lagi-lagi bola masih berada di tengah lapangan pertandingan. Mur nomor punggung dengan kaki kiri akan pada nomor punggung 4. Prabu Rana bertahan mencoba melakukan serangan, nomor punggung 15 dari Prabu angkat bola ke depan, namun masih disundul pemain bertahan dari Bintang Timur.
sehingga belum berubah kedudukan. Bintang Timur unggul 1-0 atas Prabu Rana Batahan. Bola long kali yang diberikan arahkan kepada punggung 9 maksudnya 17 dari Prabu Rana Batahan berjibaku. Mereka memperebutkan sekali pundar. Bola telah meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saja untuk Bintang Timur yang diambil kapten ke-11 nomor punggung 10. Kepada bola siapa diarahkan nomor 15 dari Bintang Timur. Takkan cabang. Tendangan yang begitu datar tadi masih bisa diantisipasi dengan baik sekali oleh penjaga gawang dari Prabu Rana Batahan. Lakukan tendangan jauh ke depan yang dituju nomor 17 maksudnya. Namun bola berada di pemain-pemain dari Prabu Rana Batahan. Prabu Rana Batahan melalui pemain tengah, arahkan dia ke samping kanan nomor punggung 10 Ben Rasodi. Akan lagi ke depan yang dituju nomor punggung 19 maksudnya. Namun bola tadi terlalu dekat ke pemain lawan. Lagi-lagi Bintang Timur lakukan serangan 16. Pemain punggung 3 terjadi perebutan sekali pundak. 16 lepas sendirian dia di nomor punggung 16. Oh, umpan yang kurang matang tadi berhasil dikuasai pemain-pemain bertahan dari Prabu Rana Batahan. Prabu mencoba keluar dari tekanan Bintang Timur. Nomor punggung 6 dari Prabu. Prabu mencoba melakukan tekanan jauh ke depan, namun umpan yang tadi masih bisa diantisipasi pemain belakang dari Bintang Timur. Lagi-lagi terjadi perebutan sekali pundar. Prabu mencoba jauh lagi ke depan, namun umpan yang begitu telah dilakukan. Arahkan pada nomor punggung 19 maksudnya, namun masih bisa dikuasai pemain-pemain dari Bintang Timur. Bintang Timur mencoba melakukan serangan, dibiarkan saja bola tadi. Lemparan ke dalam untuk Prabu telah dilakukan, arahkan kepada nomor punggung 16 kepada nomor punggung 14. Mendra nomor punggung 10 mencoba dia melakukan serangan jauh ke depan, jatuh pada bola, namun bola tadi disundul saja, tidak di jantung pertahanan dari Bintang Timur. Hampir telah dilakukan tendangan, lemah saja datangnya, namun bisa diantisipasi pemain bertahan dari Bintang Timur 17. Oh, umpan yang kurang sempurna tadi. Lagi-lagi Yogi arahkan ke depan, tidak ada kawan yang dituju, bola terlalu dalam. Dengan mudah saja penjaga gawang dari Bintang Timur menguasai sekali pundar, lakukan lemparan. Kapten ke-11 Bintang Timur arahkan pada nomor punggung 17, melebar dia ke sebelah kanan, nomor punggung 15 diambil paksa oleh pemain-pemain Prabu Rana Batahan. Mendra melakukan kutak adik nomor punggung 6 dari Prabu Rana Batahan. 15 arahkan lagi ke depan, namun buang saja bola keluar tadi pertahanan, sehingga selama sementara ini gawang dari Bintang Timur. Lagi-lagi Prabu melakukan umpan-umpan long yang cukup efektif di sore hari ini, namun dengan mudah saja pemain-pemain bertahan dari Bintang Timur mengendalikan pertandingan sore hari ini. 13 dari Bintang Timur arahkan ke depan yang timur 16, namun masih dapat diantisipasi pemain-pemain bertahan dari Prabu Rana Batahan. Dengan sundulan terjadi perebutan sekali pundar nomor 16 dari Bintang Timur. Bintang Timur melalui lapangan pertandingan jauh ke depan. Oh, terjadi nampaknya pelanggaran, melanggar dengan bebas saja kemudian pemain belakang dari Bintang Timur. 17 jauh ke depan, nah tidak ada kawan yang dituju, lebih dekat kepada pemain bertahan dari Prabu Rana Batahan. Bola dalam penguasaan penjaga gawang dari Prabu. Tendang ke depan, arahkan kepada nomor punggung 10, kontrol yang cukup bagus dari punggung 10. Jauh lagi ke depan, yang tuju nomor punggung 19, terjadi perebutan sekali pundar. Lagi-lagi Bintang Timur mencoba mempertahankan daerahnya dari serangan ataupun sergapan serangan pemain dari Prabu. Arahkan lagi ke tengah lapangan pertandingan. Nomor 6 dari Prabu, angkat bola ke depan, namun terlalu lunak datangnya si kulit bundar tadi. Bola dalam penguasaan pemain Prabu, melebar dia ke sebelah kiri, namun terjadi perebutan sekali bundar. Lagi-lagi Prabu mencoba memberikan tekanan. Bola telah meninggalkan lapangan pertandingan, sehingga lemparan ke dalam saja. Nah, untuk kesebelasan Prabu Rana Batahan akan diambil, dia telah dilakukan jauh ke depan, dibuang saja ataupun ditendang ke langit yang biru bola tadi, sehingga masih bisa diperebutkan di tengah lapangan pertandingan kita ini antara pemain bertahan dari Prabu, pemain bertahan dari Bintang Timur mencoba mempersempit gerakan dari pemain Prabu sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan lemparan ke dalam saja.
Nampaknya ada salah seorang dari pemain dari Prabu Ranah Batahan mengalami cedera ringan. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu yang serius. Memberikan apa-apa kepada nomor 17, kembalikan ke 17 maksudnya. Namun masih bisa diantisipasi pemain belakang dari Bintang Timur. Bintang Timur mencoba keluar dari tekanan Prabu Ranah Batahan. 17 ke belakang dia. Dibayangkannya pemain 11 dari Prabu Ranah Batahan. 16 dari Bintang Timur, umpan lunas saja ke depan, namun masih bisa diantisipasi. Oh, terlalu apa yang terjadi saudara-saudara? Lagi-lagi terjadi salah pengertian di daerah jantung pertahanan. Oh, si kulit bundar tadi dalam penguasaan penjaga gawang dari Prabu Ranah Batahan telah lakukan lemparan kepada nomor punggung 3. Melebar dia ke nomor punggung 6 maksudnya. Prabu Ranah Batahan mencoba keluar dari tekanan nomor 10, arahkan lagi ke depan yang itu nomor punggung 19, dibuang saja pemain penjuru yang kesekian kalinya untuk Prabu Ranah Batahan. Kita tunggu, telah dilakukan, arahkan ke depan, sundulan yang kurang sempurna tadi beberapa meter saja di ujung-ujung babak pertama ini. Prabu mencoba lagi untuk kesekian kalinya melakukan tekanan ke jantung pertahanan dari Bintang Timur. Timur diambil pemain punggung 2, arahkan ke depan, nomor 9 maksudnya, namun berada kapten kesebelasan dari Bintang Timur melebar dia ke sebelah kanan yang dituju nomor punggung 9, 16 maksudnya, arah ke depan. Oh, umpan yang kurang, arahkan ke kapten kesebelasan, melebar dia ke sebelah kiri, namun umpan yang kurang sempurna tadi diambil saya pemain-pemain depan dari Bintang Timur. Terjadi perebutan sekali benar, kapten kesebelasan dari Bintang Timur. Nah, lagi-lagi nomor 6 melebar dia ke sebelah kiri, 15 yang dituju dibayar pemain bertahan dari Prabu Ranah Batahan. 15 utak-atik bola dia, lewati 1 pemain bertahan dari Prabu Ranah Batahan. Lagi-lagi terjadi perebutan sekali benar di tengah lapangan pertandingan. 14 dari Prabu mencoba menguasai sekali benar kepada siapa bola diarahkan ke belakang dia, arahkan kepada nomor punggung 10. Nomor 16 melebar ke sebelah kanan. Prabu mencoba keluar dari tekanan Bintang Timur. 19 maksudnya. Lagi-lagi nomor 3 dari Prabu Ranah Batahan. Arahkan ke depan. Oh, Bintang Timur telah dilakukan, arahkan ke nomor punggung 15. 15 lepas dia. 15 melalui kotak penalti. Oh, lagi-lagi kapten kesebelasan dari, arahkan lagi. Oh, nomor punggung 17 17. Dia lakukan tendangan. Dengan mudah saja penjaga gawang dari Prabu Ranah Batahan dengan menjatuhkan badan sehingga bola berlari dalam pelukan penjaga gawang dari Prabu. Mencoba Prabu keluar dari tekanan dari Bintang Timur, melewati 1-2 pemain. Lagi-lagi Prabu memperagakan permainan cantik di sore hari ini dengan bola 1-2. Mencoba melakukan serangan, namun umpan tadi masih bisa diantisipasi dengan baik oleh pemain-pemain bertahan dari Bintang Timur. Prabu mencoba melakukan tekanan, angkat ke depan maksudnya, namun masih terjadi perebutan sekali benar. Lagi-lagi Prabu. Oh, bola telah berada dalam penguasaan penjaga gawang dari Bintang Timur. Terjadi dari perebutan sekali bundar. Akan diambil oleh pemain belakang, arahkan ke depan yang dituju nomor punggung 9 maksudnya, namun terlalu dekat ke kapten kesebelasan dari Prabu Ranah Batahan. Lagi-lagi Bintang Timur kontrol bola yang cukup sempurna dengan nomor punggung 15, melewati 1-2 pemain dia, bola ke depan, arahkan ke belakang maksudnya 18. Nampaknya wasit telah menipulit bahwa bahasanya pertandingan. Dari posko lapangan panitia kami mengucapkan selamat menyaksikan jalannya pertandingan pada babak yang kedua antara kesebelasan dari Prabu dan kesebelasan daripada Bintang Timur. Kita saksikan apapun berangsur-angsur telah diperintahkan. Beberapa pemain Persib pada situ ditunjuk sekali bundar, akan dia berbosi pelusuran pelontar dari kesebelasan daripada Bintang Timur ke depan maksudnya, yang dicari pemain salah satu pemainnya tapi keburu di situ sekali bundar
Tangkap saja, diumpan kembali sektor sebelah kanan. Barisan pertahanan dari kesebelasan Prabu kiranya di sektor sebelah kanan 13. Kotak kaki ke belakang. Dapat kembali kuasai kembali oleh Bintang Timur kiranya. Tapi di situ sekulit pundar berwarna kuning dilemparkan saja ke dalam lapangan kita untuk masukkan lemparan ke dalam. 17 kali ini Bintang Timur kuasai bola. Langsung saja tajam ke depan. Masih kuasai bola kiranya. Landing saja. Masih kuasai bola. Ada sedikit pemain dari kesebelasan daripada Bintang Timur. Prabu kiranya di sektor sebelah kanan. Nopong dilampat. Kiranya kotak kaki bola dia berbahaya 16 surat perhatian dan berbahaya. Dan masih kali di situ rupanya masih kuasai kembali oleh Prabu, tersentuh di kaki lawan, masih kuasai kembali 16 kiranya kembali di situ. Sekulit pundar ditunjuk saja oleh barisan pertahanan kapten ke-11 dari Prabu, kiranya dilemparkan saja sektor tengah 14 kali ini. Kotak bola kepada siapa yang diberikan, umpannya begitu bagus tadi, kembali terima oleh BTS, maksudnya ada Bintang Timur kuasai bola tapi kembali terjatuh sekulit pundar ini. Diambil kembali, keliru saudara, kita saksikan kembali. Bintang Timur masih memberikan umpan yang bagus tadi tapi tidak dapat menjangkau sekulit pundar. Seiring dengan di situ ataupun tendangan saja dilakukan oleh pertahanan sampai penonton. Lagi penonton bola di sektor pertahanan ke 11 Prabu sudah terbang suara. Masih on ball. Kuasa kembali oleh Prabu. Siapa gerangan 13. Umpan yang cukup bagus tadi ataupun umpan serikan bentuknya. Nomor punggung 6. Coba kuasa daripada ke-11 daripada Bintang Timur. Masih kiranya tendangan yang begitu kurang matang tadi yang lakukan 11, 17, 15 yang kuasa bola. Kota-kota bola kejuban. Kota bola cukup umpan di situ dari ke-10 ada nomor 9. Kota-kota bola ketemu maksudnya ada kiranya back pertahanan dari ke-11 daripada Prabu 14. Memberikan umpan yang cukup cuek cari kepada limanya dan untuk bermain masih bermain suara berbahaya. Di situ rupanya di sektor sebelah timur sekulit pundar ini ditancapkan saja keluar lapangan pertandingan menghasilkan lemparan ke dalam kali ini. Nomor punggung 6 dari Prabu lakukan sudah dilakukan. Kota-kota bola dia kepada si nomor 1 berputar nomor 1 depan di situ kiranya umpan yang begitu bagus tadi kembali kepada tengah kuasa bola dari ke-11 dari Prabu dikatakan kembali oleh Bintang Timur rupanya di area situ Simon saudara diumpan kembali oleh area situ Simendra tapi nampak-nampaknya sekulit pundar memubung tinggi mengangkasa diumpan kembali ke sektor maupun 10 dari ke-11 Bintang Timur berputar bola di situ rupanya sekulit pundar terlempar keluar lapangan pertandingan kita menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini 17 yang dilakukan dari Prabu. Kuasai bola memecah daripada di situ 15 masih ke kotak bola berhadapan 1 berbahaya. Nampaknya nomor punggung tidak terlepas dari jangkauan di luar lapangan pertandingan kita di sektor sebelah timur. Lempar tapi tidak langsung dilakukan. Kali ini bawa bangun serangan dari ke-16. Kotak kaki bola dia melewati satu pemain berhadapan 1 14. Kotak bola dari Prabu 6. Kotak ada di situ 14 dari ke-11 Prabu ke depan. Berbahaya sudah masih berbahaya. Berbahaya kali ke depan tapi ada di situ rupanya bilik wasit telah dibunyikan. Pertanda ada di situ pelanggaran yang tidak begitu serius rupanya dilakukan oleh satu pemain dari ke-11 Prabu dan tendangan saja dilakukan nomor punggung 2 dari ke-11 dari Bintang Timur yang cukup kokoh pada babak yang pertama dan kedua ini sudah penonton. Kita saksikan kesuji secara ke tengah kuasai bola ada Prabu di situ masih Simur kepada sektor berbahaya sulutan 16 mencoba memperbuka sekulit pundar tadi tapi terjatuh rupanya pemain dari ke-11 dari Bintang Timur di situ rupanya di pada pertandingan 7 masih kuasa bola ke depan maksudnya masih berputar bola berapa suara penonton dibiarkan saja di situ nampaknya sekulit pundar terjatuh di luar lapangan pertandingan menghasilkan tendangan gawang saja buat ke-11 Prabu. Dikira siapa yang lakukan kapten ke-11 sambil melancong nampaknya sekulit pundar ini ke sektor depan pertahanan dari ke-11 daripada ada Bintang Timur suara perhatian berbahaya saudara masih berbahaya di situ rupanya tidak bisa sekulit pundar ini mengalir dengan sempurna ke depan ke dalam ini dalam persiapan dilakukan sudah dan dicari nomor 15 kotak-kotak bola sudah perhatian masih berbahaya satu dari situ masih berbahaya ke depan maksudnya juga di situ rupanya umpan sereka dilakukan kembali kuasa kembali ada Prabu suara perhatian masih Prabu 17 kuasai masih berputar bola masih kuasai bola tidak ada kawan membantu dikembalikan kembali pemain daripada Bintang Timur kali ini coba baru serang 27 kotak-kotak bola dia akan memberikan masih tajam masuk ke depan berbahaya suara perhatian di situ rupanya masih di situ rupanya satu pemain berjibaku di dalam memperebutkan sekulit pundar yang prima dona pada sore hari ini kepada dilakukan surat tendangan Prabu kiranya ke depan masih tajam saja 15 kali ini coba kotak-kotak bola diberikan saja kepada sektor berpunggung 14 rupanya tadi sekulit pundar ini digunting saja pergerakannya dilemparkan kembali oleh Prabu kali suara penonton kita saksikan di depan dari patung kita melewati satu pemain nampaknya di situ terjadi satu tragedi yang tidak begitu serius
seiring dengan lemparan sekulit bundar tadi ke dalam lapangan kita dan lemparan ke dalam kembali untuk yang lakukan kali ini dari kesebelasan daripada maksud kami di situ bola di Perpilih saja 17 kotak-kotak bola ke depan musuhnya, umpan yang cukup bagus, umpan repot diberikan kepada sektor bukan dari Prabu, masih Prabu ke depan, kuasai bola ada di situ 17 di 13 berlari Pak Meteor terhempas kembali di lapangan kita, kotak-kotak bola sektor ada di situ Mernasoni, nampaknya masih Mernasoni di depan, hampir saja saudara, masih umpan yang begitu bagus tadi terjatuh satu pemain dari kesebelasan Prabu, kiranya lemparan ke dalam kali ini dilakukan Prabu, nomor punggung nampaknya 3 sudah dilakukan, kuasai kembali perebutan bola sektor daripada tepi daripada lapangan kita, ada pemain nomor punggung 7 nampaknya begitu berlari sekuat tenaga, nomor punggung 3 mencoba melarikan diri atau melarikan sekuat bundar ini ke sektor bertahan dari kesebelasan Bintang Timur, kiranya perebutan bola ke depan berbahaya saudara, ada di situ pemain jangkar yang cukup tangguh dari Bintang Timur, bola 6 kau mencoba berlari tapi kembali di situ rupanya sekuat bundar yang kembali oleh pemain nomor punggung 7 dari kesebelasan dari Bintang Timur, kotakan berbeda, di situ nampaknya terjatuh pemain dari kesebelasan Bintang Timur nomor punggung 7 tidak mengapa nian asal sekuat bundar kembali dimainkan oleh pemain dari kesebelasan Prabu, kiranya Bintang Timur masih Bintang Timur nomor punggung 17 menghempaskan sekuat bundar ataupun kecepatan 150 kilo nampaknya dilakukan sudah ada satu pemain dari kesebelasan daripada Prabu, masih on ball, kuasa kembali Mandra ke depan bentuknya masih diterobos kembali pergerakan sekuat bundar ini oleh kesebelasan daripada Bintang Timur, kuasa bola saudara, tapi apa nampaknya sekuat bundar ini telah terlebih dahulu keluar dari lapangan pertandingan kita menghasilkan lemparan ke dalam kali ini yang lakukan Bintang Timur sudah lakukan saudara, dan dilakukan kembali disenul kembali oleh pemain dari ke-11 masih kuasai bola Bintang Timur kali 17 masih 17 kotak-kotak bola selalu panjang persendikan di di situ rupanya ada pemain daripada kedua Bintang Timur masih Prabu ke depan, ada Simur di situ, pemain yang cukup taktis pada kesempatan sore ini, kuasai bola masih kuasai kembali Mendra ke depan bentuknya, tapi umpan Serika diumpamakan saja ke sektor sebelah kanan, kuasai bola ditajam saja di meluncur ke arah atau diposkan saja ke depan maksudnya, kuasai bola Bintang Timur kali ini saudara, masih Bintang Timur kepada siapa berubah kepada siapa diberikan, masih kotak-kotak bola besar penonton diberikan kembali oleh nomor 3 tapi kembali diperebutkan oleh pemain dari kesebelasan Simur, kuasai bola Simur lagi saudara mulu kita tahu nomor 3 ada di situ rupanya nomor punggung 6 masih kuasai bola nomor 6 dari kesebelasan dari Bintang Timur, mencoba memberikan umpan cuek, umpan sedekah ataupun umpan segitiga bentuknya, umpan mana lagi saudara harus berikan kepada pemain Wajari untuk menjampaikan umpan pada sore hari ini dalam laga yang paling bergengsi saudara. Kita saksikan kembali 18 mencoba bangun serangan di sektor sebelah kiri, umpan malas kotak-kotak bola dia kepada untuk disumpulkan terjatuh dari pemain saudara, apa hendak dikata nampaknya di situ kiranya di sektor daripada lebih kurang 15 atau 15 cm pada satu pemain masih korban masih Prabu saudara penonton di situ masih berbola, apa hendak dikata saudara terjatuh saudara, kami belum memberitahukan kepada penonton di 4 persegi lapangan sebelum ada keputusan daripada wasit yang memimpin pertandingan. Kostum dari kesebelasan Prabu ini mengambil ancang-ancang ke belakang sekitar 5 langkah, beberapa pemain Persib dari mulut gawang. Apakah tendangan HP saudara kita saksikan dari Prabu, apakah nampaknya berhasil dia, kita saksikan saudara, begitu nampaknya apa yang terjadi saudara di situ, rupanya sekelumit yang terjadi di barisan daripada pertahanan dari kesebelasan dari Bintang Timur belum membawakan hasil tendangan saja ataupun diberikan sudah, ada nomor punggung 13 dilemparkan saja sudah lakukan, ada Prabu satu pemain dari Mazis itu dimainkan oleh pemain dari kesebelasan Bintang Timur, kotak-kotak melarikan umpan ketika bentuknya berlari sekuat tenaga kembali diperebutkan oleh kesebelasan nomor punggung 9 dari Bintang Timur kepada siapa akan umpan 19 berlari sekuat tenaga berjibaku dengan satu pemain dari kesebelasan Prabu di situ rupanya penjaga gawang keluar dari sarungnya, antisipasi sekulit bundar ini Prabu saudara, masih Prabu ke depan, umpan yang begitu bagus di sektor daripada pertahanan Semendra, masih berat ke umpan yang bagus tadi kepada Simur, masih kotak-kotak bola dia tapi ke bola sekulit bundar, wasit pergantian pemain dari kesebelasan Prabu All Star keluar nomor punggung 10 masuk nomor punggung 9, kemudian dari Prabu juga keluar nomor punggung 1 masuk nomor punggung 78. Nampaknya pertarungan pada sore hari ini
adalah pertarungan dua tim yang melaju pada babak perempat final nanti. Apakah Prabu dari Rana Bataran turun tahta pada sore ini kita saksikan? Apakah kesebelasan dari Bintang Timur redup sinarnya pada sore hari ini? Kita saudara, kita saksikan kembali 9 coba bangun serangan dari sektor tengah. Kuasai bola dari Prabu, kata-kata bola untuk 7 masih dalam posisi untuk berbahasa satu pemain itu. Begitu tadi kita saksikan saudara, sekelumit yang terjadi di kotak 16 dan sekelip bundar ini dibuang saja keluar lapangan pertandingan, menghasilkan lemparan ataupun tendangan pojok saja. Buat kesebelasan dari Bintang Timur nomor punggung 15 yang lakukan, nampaknya di situ telah disiapkan oleh wasit yang memimpin jalan pertandingan. Apa-apa telah diperintahkan, belum gabung rupanya kuasai kembali oleh nomor punggung 9. Ada Bintang Timur kuasai bola. Kali ini mari perebutan bola situ terpenton, masih kasih kembali oleh 15 satu pemain berjibaku satu mencoba memberikan ataupun perlawanan dari back pertahanan kesebelasan nomor punggung 7 dari Bintang Timur ke depan. Hampir saja saudara tadi kiper yang baru masuk tadi dari kesebelasan daripada Prabu nomor punggung 78. Kotakan di bola ke depan, umpan LDR dilakukan sudah. Begitu mantap saja di sektor nomor punggung 17 dari kesebelasan daripada Bintang Timur. 13 saudara. Kotakan di bola dia kepada siapa memberikan dengan nomor punggung 7, tapi kembali kuasai bola 7 dari kesebelasan dari Bintang Timur. Umpan serikan diberikan sektor bertahan. Dan ada di situ Prabu, masih Prabu siap penonton. Dikembalikan 14 dari kesebelasan Prabu kuasai bola tak di atas ke depan. Berbahaya satu pemain ada di situ. Kotakan di bola sudah penonton, tapi sekelip bundar tadi dimintakan saja pergerakannya dikunting tadi oleh baris pertahanan dengan kesebelasan Bintang Timur. Kiranya 14 mencoba memberikan umpan cuek kepada sebetulnya kuasai bola 1-2 pemain ada di situ, tapi tidak kalah tadi pemain bertahan dari kesebelasan Bintang Timur mengambil sekulit bundar untuk melakukan tendangan yang begitu bagusnya, tapi keburu lemparan ke dalam. Kali ini yang lakukan Prabu Alstar Rana Batahan. Siapakah yang akan lakukan? Nomor punggung 6 sudah dilakukan 14. Kotak-kotak bola dia kepada yang akan memberikan umpan yang diberikan sudah beri baku satu dari ada di situ, mencoba memberikan perlawanan dari kesebelasan belakang dari kesebelasan. Berbahaya sudah potong dengan baru masuk kuasai bola. Ada nomor 17 kuasai bola taktis ke depan, tapi kembali melenceng saja. Kedodoran sekelip bundar ini nampaknya di sektor punggung 3, tapi apa hendak dikata begitu tadi nomor punggung 3 terkena daripada pemain kita ataupun di sektor di situ sambil mengatakan maafkan saya Umak, katanya ini tidak disengaja begitu katanya tadi. Kuasai kembali nomor punggung 4 masih ada di situ. Kebetulan Bintang Timur kuasai bola tancap saja ke depan nomor punggung 15 dari kesebelasan dari Bintang Timur kuasai bola ke depan. Berbahaya saudara, masih berbahaya saudara. Apa yang terjadi? Berbahaya. Begitu tadi nampaknya tersanjung daripada penjaga gawang dari kesebelasan Prabu, kiranya memblok sekali bola tadi. Kuasai bola ada di situ dari kesebelasan Bintang Timur. Kotak balik bola nomor punggung 10 coba merebut sekulit bundar dari kari pemain dari kesebelasan Prabu. Masih kembali kuasai bola, ada pemain dari kesebelasan dari Bintang Timur di situ rupanya, tapi sekulit bundar ini keluar dari lapangan pertandingan menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini yang lakukan Bintang Timur dari Rantau Baik, saudara Kabupaten Mandailing Natal Madinah. Kita saksikan kembali di situ. Perebutan bola saudara, tidak ada apa yang terjadi di situ. Nampaknya masih on ball. Nampak kembali kita saksikan umpan yang begitu bagus. Kotak-kotak boleh berbaca dan masih on ball kiranya. Apa yang terjadi di situ? Nampaknya terjibaku 1-2 pemain berada di sektor daripada pertahanan Prabu. Kiranya sekulit bundar ini akan diambil kembali oleh kesebelasan Prabu. Saudara, kita saksikan kapten kesebelasan dan membung tinggi menancap salah satu pemain dari kesebelasan Bintang Timur dan membung tinggi mengudara terhempas kembali lapangan kita. Ada situ pemain dari kesebelasan Prabu ke depan, maksudnya masih kuasai kembali pemain nomor punggung 10 dari kesebelasan balik ke bola 14. Berbahaya satu kali, berbahaya dua kali. Saudara, kita saksikan saudara apa yang terjadi. Untung saja di situ nampaknya pemain bertahan, jangkar bertahan dari kesebelasan daripada Bintang Timur kembali mengambil sekulit bundar, diberikan umpan yang cukup bagus kepada sektor kiper ataupun penjaga gawang. Ditendang saja ke depan, maksudnya melewati tengah dari lapangan kita. Kotak di bola membung tinggi mengudara mengangkasa terjatuh kembali di lapangan kita. Kali ini Prabu yang lakukan 14. Kotak di bola dia kepada Kasumpan, masih perebutan bola satu dari situ. Tidak ada kawan membantu situ. Lebih dekat dengan 2-1 penjagaan dari kesebelasan dan wasit. Pergantian pemain dari kesebelasan Prabu, keluar nomor punggung 17 atas nama Pran, masuk nomor punggung 4 atas nama Aldi.
Kemudian dari Prabu juga keluar nomor punggung 13 atas nama Salam, masuk nomor punggung 8 atas nama Paan. Dan nampak-nampaknya manajer dari kesebelasan daripada Prabu nampak-nampaknya langsung tancap gas saja rotasi permainan, di mana yang dicarangkan tadi masuk pada babak yang kedua ini, di mana telah tertinggal sementara pada pertengahan babak yang kedua ini 1-0 atas kesebelasan daripada Bintang Timur. Rantau baik kita saksikan kepada saudara di sektor timur lapangan kita. Di situ nomor punggung 2 mencoba mengambil sekolah bola, berbahaya saudara, masih berbahaya. Masih apa yang terjadi saudara? Perebutan bola di situ nampaknya seiring dengan nampaknya di situ penonton kita ataupun masih dapat menyaksikan pertandingan ini di 4 persegi lapangan kita, kiranya dapat memberikan aplaus yang positif kiranya dalam tahap-tahap untuk babak yang kedua ini. Kita saksikan tendangan saja mengudara ataupun bak pelagi di situ rupanya kuasai kembali, tapi apa hendak dikata begitu tadi sekulit bundar ini telah menyentuh atau yang dilakukan oleh satu pemain dari kesebelasan Bintang Timur. Apakah kesempatan emas bertabur Intan Permata ini dapat dimanfaatkan oleh pemain nomor 3? Kotakan bola ke depan, baru suara masih berbahaya. Di situ rupanya si kulit bundar ini yang berwarna kuning disundul saja oleh salah satu pemain dari kesebelasan daripada Bintang Timur, sehingga mengucur saja landing di sektor timur lapangan kita. Hasilkan tendangan pojok kali ini dilakukan oleh Prabu. Di situ rupanya ada di pojok sebelah timur beberapa pemain Persib berada di mulut gawang yang akan mengambil ataupun menantikan arah datangnya bola. Kita saksikan apakah berbahaya 1 kali 2 kali saudara, langsung tancap gas ke depan, berbahaya saudara, masih perebutan bola, ada situ pemain dari kesebelasan, masih Bintang Timur, masih kuasai bola, masih on ball, ada 14, kotak-kotak bola ke depan, berbahaya saudara penonton. Kita saksikan berbahaya 1-2 kali di situ, masih perebutan bola, ada pemain dari kesebelasan daripada Prabu di situ, tapi rupanya dicucur saja perebutan bola, ada Aldi, pemain yang baru masuk, ada Aldi saudara penonton, tunggal kata bola dia ke tengah ataupun ke belakang, umpan yang begitu bagus bentuknya diberikan sudah kepada sektor tengah, tapi di situ rupanya terjadi duel dalam arti yang positif kiranya dalam permainan sepak bola telah terjadi di situ daripada tendangan bebas ini. Nampak-nampaknya yang lakukan nomor punggung 3 bek pertahanan cukup bagus kali ini dari Prabu sambil memberikan umpan. Apakah kesempatan emas ini Intan Permata bisa dapat dipastikan saudara? Ke depan bentuknya saudara. Begitu kita saksikan bendera wasit pun telah diangkat, peluit pun telah dibunyikan, bertanda tendangan bebas saja. Kali ini yang lakukan dari kesebelasan Bintang Timur di sektor pertahanan di luar kotak 16. Kira-kira di situ kita saksikan kembali penonton kita di 4 persegi lapangan kita yang kembali letih duduk kini berdiri, yang letih berdiri kini duduk kembali dalam menyaksikan pertandingan pada ini sore dalam ajang kompetisi Persal Cup yang ke-7 tahun 2022 di Jarum Bung Kami. Kuasai bola Bintang Timur ke depan bentuknya kuasai bola, ada pemain dari kesebelasan Bintang Timur perebutan bola dari situ, masih kuasai bola satu pemain, perebutan dan satu dari di kepan siapa umpan, cukup berbahaya suara, berbahaya. Apa yang terjadi di situ saudara? Masih berbahaya. Begitu tadi nampaknya hingga tidak fokus untuk menendangnya saudara. Kembali kita saksikan tendangan saja di tengah, kuasai kembali oleh Prabu, kotak-katik bola ke tengah maksudnya, kuasai bola satu pemain kesebelasan Prabu, kotak-katik di situ, tapi nampaknya sekali benar ini kembali terima oleh pemain dari kesebelasan Prabu, terjatuh saudara, tapi nampaknya di situ di sektor bertahan nampaknya salam fair play. Betapapun perjuangan kedua tim yang berlaga pada sore hari ini tetap menjunjung tinggi sportivitas. Nampaknya ke depan bentuknya ada pemain dari kesebelasan Bintang Timur mengacungkan sekali pundar membumbung tinggi di udara, kembali kuasai kembali oleh satu pemain dari kesebelasan Prabu Keranya ke nomor masih kuasai bola suara pertama, masih berputar bola di depan kita, ada Arif situ kuasai 15, kotak-katik bola masih bukan bola berbahaya masih berbahaya saudara. Kita saksikan apa yang terjadi. Nampaknya wasit pergantian pemain dari kesebelasan Bintang Timur, keluar Ipul nomor punggung 17, masuk Fahrul nomor punggung 11. Kemudian dari Bintang Timur juga keluar nomor punggung 18 atas nama Umri, masuk nomor punggung 3 atas nama Uroti. Ya memang itu. Oh, maaf, Ucok Rodi maksudnya.
Saya mohon maaf kepada pemain tersebut, ada guyonan sedikit. Langsung tajam gas saja betul saudara. Di situ ada masih perebutan bola. Kiranya si kulit bundar landing saja. Nampaknya kecewa. Di atas kecewa nomor punggung 9 ini kepada diri sendiri. Siring dengan si kulit bundar tadi landing di atas meter gawang, kembali ditendang oleh Prabu. Kiranya masih Prabu nomor punggung 6. Kepada siapa memberikan? Umpan 19 rupanya diberikan. Umpan kepada siapa? Memupung tinggi mengudara searah dengan begitu 14 di lapangan kita. Kembali oleh ada di situ Pemda Bintang Timur nomor punggung 3 memberikan tumpang yang cukup bagus kuasa bola, tapi terjatuh di pemain nomor punggung Al. Ada Mur di situ, masih Simur yang pernah ataupun mencoba memberikan tendangan ini. Ada Al rupanya perebutan bola 11, kota-kata bola di berbahaya, masih berbahaya. Apa yang terjadi saudara? Apa yang terjadi? Nampaknya nomor punggung 7 ini tersanjung nampaknya. Nampaknya 2-0 sementara unggul Bintang Timur atas kesebelasan Prabu. Nampaknya kita saksikan sementara di lapangan kita di tengah ada di situ sudah diberikan kepada 14. Kota-kata bola dia kepada siapa akan diberikan? Masih perebutan bola. Dorong 9 dengan kesebelasan daripada Prabu. Kiranya diumpan sedekahkan saja ke sektor sebelah nomor punggung 6 dari kesebelasan Bintang Timur. Nomor punggung 3 kembali mencoba membiarkan si kulit bundar ini untuk keluar dari lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali. Apakah bisa ini memperbesar keunggulan daripada kesebelasan Bintang Timur? Apakah dari Prabu bisa mengejar bahkan ataupun mengurangi atas terjadinya gol 2-0 sementara unggul daripada Prabu ini kesebelasan dari Bintang Timur? Kembali kita saksikan daerah si Al 68 kota-kata bola berada bersatu di kamera baru di situ masih kuasa nomor 9 kota-kata ada di situ kalau nomor 9 mencoba memberikan keberuntungan berbahaya sekali saudara di situ. Perebutan bola nomor 9, serangan yang begitu bagus, serangan 1 kali 24 jam dilakukan oleh kesebelasan Bintang Timur. Kota-kata bola dia perebutan bola di situ rupanya masuk on saudara. Kuasa bola nomor punggung 7 menunduk dia Bakajil di udara Bakajil tiga hutan untuk mendapat jangkauan seluruh bundar ini, tapi nampaknya di situ di pojok sebelah di barat lapangan kita si kulit bundar ini akan ditendang nomor punggung 7 kah nomor punggung 10 kah untuk mengambil eksekusi tendangan pojok ini. Beberapa pemain Persis di mulut gawang menghampiri ataupun menantikan arah datangnya bola dalam persiapan saudara di sektor daripada timur lapangan kita. Apakah kesempatan ini dapat dimanfaatkan untuk memperbesar daripada kemenangannya? Kita saksikan ke mulut gawang tajam gas ke depan berbahaya saudara. Masih ada nomor punggung 13 daripada Bintang Timur. Kota barunya kepada siapa berempat perutar bola masih berbahaya sorotan. Ada Bintang berbahaya sorotan masih berbahaya. Di situ rupanya tadi nampaknya wasit pergantian pemain dari kesebelasan Bintang Timur. Keluar nomor punggung 13 atas nama Borkat, masuk nomor punggung 8 atas nama Ito. Bagus sekali namanya itu. Tendangan saja untuk kesebelasan dari Prabu si depan maksudnya, tapi kembali disaksikan kembali beberapa ratus mata di lapangan kita. Si kulit bundar ini nih sudah dilemparkan ataupun ditanduk kembali pada bertahan dari kesebelasan Bintang Timur. Kota mencoba memberikan ataupun tendangan ke depan maksudnya nomor punggung 6 yang dicari. Kota kata bola dia kepada si upadu. Kiranya meluk di situ Bak Kacil di tengah hutan untuk meloloskan diri dan si kulit bundar ini daripada lubang jarum kuasai bola. Nomor punggung 10 nomor 10 ke depan posisi bola. Di situ rupanya dia kembali penjagaan nomor punggung 8 mencoba memberikan tendangan yang cukup pas. Masih kita saksikan di situ saudara-saudara penonton yang berada di 4 persegi lapangan Persal Cup yang ke-7 tahun 2022 kembali ditendang. Terlambat sudah semuanya telah berlalu seiring dengan si kulit bundar yang kembali ke menit 15 masih dimasukkan kata dulu masih berbahaya cukup berbahaya saudara, berbahaya sekali saudara. Masih nomor punggung 8 dari Bintang Timur kali ini coba bangun serangan, masih ada di situ serangan yang begitu
bagus tadi dilancarkan oleh barisan kesebelasan daripada Bintang Timur. Tidak kalah diam Mur dari kesebelasan Prabu memberikan umpan kepada Aldi. Masih Aldi saudara, perebutan bola dengan kapten kesebelasan dari Prabu. Ke depan batunya masih ada di situ perebutan masih meroboh. Kau sudah penonton, kita saksikan lawan punggung 5 memberikan kepada satu dari kesebelasan daripada Prabu. Kiranya di sektor bertahan masih perebutan bola punggung 8. Kotak kali bola disusun, kuasai bola dari pemain dari kesebelasan Bintang Timur. Nampaknya umpan begitu cuek diberikan kepada punggung 10 dari kesebelasan Bintang Timur ini. Ke depan batunya berbahaya. Begitu tadi nampaknya terpesona pemain daripada kesebelasan Bintang Timur ini kepada sekulit bundar yang berwarna kuning sehingga tidak fokus menendang bola ini masuk tepat di arah gawang dari kesebelasan daripada Prabu. Kembali ke kuasai bola kesebelasan daripada kesebelasan Bintang Timur. Nomor punggung 10. Kotak-kotak bola di kemudian umpan kesebelasan dari Prabu. Nomor 6. Hampir salah pengertian satu pemain dari Prabu ini saudara. Kita saksikan. Nomor 6 memberikan umpan yang cukup bagus. Perebutan dari sektor bertahan dari kesebelasan daripada Bintang Timur. Kotak-kotak bola Prabu saudara, masih Prabu sudah tidak akan membantu dikembalikan ke umpan 6. Kotak-kotak bola kami memberikan ketika betulnya perebutan di situ saudara. 16 dari Prabu memberikan umpan yang cukup cantik kepada sektor sebelah sayap kanan ke belakang betulnya sebagai minta tolong. Salah umpannya diberikan kembali, untung saja ada di situ Mur dari kesebelasan daripada Prabu diambil saja kepada, tapi apa hendak dikata. Begitu tadi nampaknya bendera asisten wasit telah diangkat, perit pun telah dibunyikan, pertanda di situ ada pelanggaran yang tidak begitu serius rupanya dilakukan tendangan saja. Apakah kesempatan para babak-babak minit-minit terakhir pada babak yang kedua ini dapat dimanfaatkan oleh kesebelasan Prabu? Kita saksikan saudara ke mulut gawang. Nampaknya saudara begitu tadi tendangan membumbung tinggi mengudara terjatuh di lapangan kita di sektor barat ataupun timur lapangan kita. Nampaknya diambil kembali oleh barisan pertahanan dari kesebelasan dari Bintang Timur. Ke depan betulnya terjatuh kembali di lapangan kita. Diberikan kembali umpan yang cukup bagus tadi di sektor kepada temannya, tapi terjadi di kaki lawan. Kau ditanduk satu pemain dari kesebelasan Bintang Timur. Kotak-kotak bola dia ada di situ saudara, perebutan bola, tapi nampaknya di situ ada sekulit bundar ini telah keluar dari lapangan pertandingan. Hasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Ada si Al, masih Al saudara penonton, ke Aldi maksudnya. Kuasai bola dan berbola baik, kotak-kotak bola bersama saudara penonton. Oh, ada di situ pemain dari Prabu rupanya masih perebutan tugas rupanya. Ada di situ pemain dari Bintang, masih Bintang. Begitu tadi Bintang Timur bersinar pada babak yang kedua ini. Nomor punggung 15 mencoba memberikan umpan 11, masih 11. Kotak-kotak bola jauh. Kiranya begitu tadi umpan yang begitu tadi sedalam lubuk yang ada di lubuk gobing saudara dilakukan sudah ke sektor tengah. Kuasai bola ada selipam dari kesebelasan daripada Prabu. Kotak-kotak bola berbahaya saudara penonton, masih berbahaya Prabu kali ini. Disapu bersih saja kalau lapangan pertandingan untuk menghasilkan lemparan ke dalam. Prabu kali ini yang lakukan nomor punggung 14 memberikan umpan kepada 16. Kotak-kotak bola dia kepada siapa akan umpan lolos dari satu dari kesebelasan Prabu. Masih Prabu ke depan, kiranya ada situ Simur. Umpan cuek saja diberikan di sektor umpan sedekah. Kuasai kembali oleh Simur nomor 16. Kotak-kotak bola dia tapi tidak dapat dijangkau sekali pun oleh pemain dari kesebelasan ataupun Prabu tadi. Masih 11 dari kesebelasan. Untung saja tadi pergerakan sekulit bundar ini dapat diantisipasi oleh bek pertahanan nomor punggung 3 dari kesebelasan Prabu. Kiranya lemparan ke dalam kali ini Bintang Timur Rantau Baik, Kecamatan Rantau Baik, Kabupaten Mandiling Natal disikat dengan Madinah saudara, disaksikan di situ. 15 kotak-kotak bola dia dari masih berebutan bersama penonton, berbahaya di sektor dari barisan pertahanan dari kesebelasan Prabu. Kotak-kotak bola dia kepada saya nampaknya apa yang terjadi di situ. Terlambat sudah, semuanya telah berlalu, di mana sekulit bola ini berlalu saja di sektor daripada luar garis pembatas kita di sektor barat kiranya. Dan nampaknya telah usai pertandingan kita pada babak yang kedua ini. Saudara-saudara, kepada panitia kami agar dapat membantu di sektor parkir dan jembatan kita. Terima kasih kepada tim kedua kesebelasan yang berlaga pada sore hari ini. Bapak wasit yang memimpin jalannya pertandingan, supporter kedua tim yang berlaga pada sore